Halo sedulur kabeh. Semoga panjenengan diberi kesehatan, ketenangan hati, dan kelancaran rezeki hari ini. Mugi-mugi apa yang panjenengan dengarkan malam ini membawa manfaat, membuka wawasan, dan menambah rasa syukur dalam hidup. Terima kasih sudah rawuh di sini. Silakan duduk santai, tarik napas pelan, dan mari kita jelajahi sedikit keajaiban dalam hidup manusia menurut hitungan weton Jawa. Sedulur, pernahkah panjenengan kenal seseorang yang hidupnya penuh kejadian aneh? Hal-hal yang tidak bisa dijelaskan logika, tetapi terus berulang. Misalnya, firasat yang selalu benar, mimpi yang menjadi kenyataan, atau pertemuan-pertemuan misterius yang terjadi begitu saja. Nah, yang menarik adalah, kejadian seperti ini paling sering dialami oleh pemilik weton legi. Pertanyaannya, mengapa hidup orang legi penuh kejadian yang sulit dijelaskan nalar? Mari kita bahas satu persatu, dengan kepala dingin, tetapi hati tetap terbuka. Sebelum masuk ke pembahasan, sedulur, monggo dibantu like, subscribe, dan share video ini agar semakin banyak saudara kita yang ikut belajar bareng. Dan tulis di kolom komentar, doa terbaik panjenengan hari ini, atau asal kota panjenengan, biar kita bisa saling nyapa meskipun jauh. Dalam tradisi Jawa, weton legi dikenal membawa energi yang bersih, bening, dan tajam. Orang yang lahir di hari legi sering dianggap memiliki konektivitas batin yang lebih kuat dibanding weton lainnya. Inilah sebabnya, banyak kejadian dalam hidup mereka terasa tidak masuk logika. Tapi bagi leluhur, semua itu bukan kebetulan, melainkan bagian dari titen, tanda-tanda halus yang diberikan alam. Hari ini kita akan membahas 6 hal tak masuk logika yang sering dialami pemilik weton legi. Ceritanya tidak untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memahami lebih dalam siapa diri kita. 1. Firasat yang hampir selalu tepat. Sedulur legi dikenal membawa energi batin yang bening, halus, dan peka terhadap gerak alam. Salah satu hal tak masuk logika yang paling sering mereka alami adalah firasat yang terasa sangat kuat, bahkan sering sekali terbukti kebenarannya. Kepekaan ini bukan ilmu yang dipelajari, bukan pula kemampuan yang sengaja dicari, tetapi bawaan lahir dari weton legi itu sendiri. Dalam tradisi Jawa, ini disebut rasa titis, kecerdasan batin yang muncul tanpa perlu dipanggil. Biasanya firasat ini muncul dalam bentuk perasaan sederhana. Misalnya, tiba-tiba merasa gelisah tanpa sebab, atau tiba-tiba merasa sedih meski semuanya terlihat baik-baik saja. Kadang firasat itu muncul seperti bisikan lembut yang mengatakan, "Jangan pergi dulu," atau "Kayaknya bakal ada kabar buruk." Yang membuatnya aneh adalah, firasat legi hampir selalu tepat. Seringnya kejadian yang dirasakan batin itu terjadi dalam waktu dekat. Ada cerita tentang seorang ibu legi yang pada suatu pagi merasa jantungnya tidak nyaman. Tidak sakit, tetapi seperti ada beban berat. Ia memutuskan untuk tidak pergi bekerja dan memilih tinggal di rumah. Siang harinya, ia mendapat kabar bahwa di jalan yang biasa ia lewati terjadi kecelakaan beruntun. "Untung aku manut karo rasaku dewe," katanya. "Untung aku mengikuti rasa hatiku sendiri." Sedulur legi juga sering bisa merasakan perubahan pada orang lain. Misalnya, mereka bisa tahu seseorang sedang menyembunyikan masalah hanya dari raut wajahnya. Mereka bisa merasakan niat buruk seseorang meski orang itu tampak sopan dan ramah. Firasat mereka bekerja seperti radar, menangkap gelombang halus yang tidak tertangkap oleh panca indera biasa. Yang lebih menarik lagi adalah firasat legi dalam urusan keluarga. Banyak pemilik legi yang tahu ketika orang terdekat mereka sedang sakit, sedih, atau membutuhkan sesuatu, tanpa diberitahu. Mereka merasa gelisah, seperti hatinya ditarik ke arah orang itu. Ketika mereka menanyakan kabar, ternyata benar ada masalah. Leluhur percaya bahwa hati legi itu bening seperti permukaan air. Jika ada daun jatuh, gelombangnya langsung terlihat. Begitulah batin legi ketika ada perubahan energi di sekitar. Namun kemampuan ini juga punya konsekuensi. Sedulur legi bisa cepat capek secara emosional jika terlalu sering menerima getaran negatif dari orang lain atau lingkungan. Karena itu, panjenengan perlu menjaga diri, jangan terlalu memaksakan membantu semua orang, dan sesekali perlu mengambil waktu untuk menenangkan batin. Leluhur berkata, "Rasa sing bening bakal ngerti sadurunge kedadian." Hati yang jernih bisa merasakan sesuatu sebelum terjadi.
Firasat bagi Legi bukan sekadar rasa. Ia adalah sistem peringatan alami yang dibawa dari lahir. Jika mampu diolah dengan bijak, firasat ini bisa menjadi cahaya penuntun dalam hidup, membantu panjenengan memilih jalan yang tepat, menghindari bahaya, dan menemukan arah ketika pikiran sedang buntu. 2. Sering didatangi mimpi aneh yang menjadi kenyataan. Sedulur Legi punya hubungan yang sangat unik dengan dunia tidur. Ketika banyak orang menganggap mimpi hanya bunga tidur, justru bagi pemilik weton Legi, mimpi sering menjadi pesan, peringatan, atau petunjuk yang datang dari alam halus. Inilah salah satu hal tak masuk logika yang paling sering dialami oleh mereka. Mimpi yang seolah berbicara, lalu menjadi kenyataan dalam kehidupan nyata. Sejak kecil, banyak Legi yang sudah terbiasa mengalami mimpi-mimpi aneh. Bukan aneh dalam arti menakutkan, tetapi aneh karena detailnya begitu jelas, atau karena mimpi itu terasa lebih nyata daripada kenyataan. Ada mimpi bertemu orang yang sudah lama meninggal, mimpi berada di tempat asing namun terasa familiar, atau mimpi mendengar pesan pendek yang sangat kuat maknanya. Ada cerita tentang seorang pria Legi yang bermimpi berada di depan sebuah rumah dengan pagar hijau dan pohon mangga besar di sampingnya. Ia tidak pernah melihat rumah itu sebelumnya. 2 bulan kemudian, ketika ia mengantar rekannya keluar kota, ia terkejut melihat rumah yang persis seperti dalam mimpinya. Lokasi, warna, bahkan pohon mangganya sama. Ia hanya bisa berkata, "Lah iki kok podo karo sing ana ing mimpiku ya." Yang lebih misterius lagi adalah mimpi Legi yang berfungsi sebagai peringatan. Misalnya, mimpi kehilangan sandal, yang dalam titen Jawa sering ditafsirkan sebagai pertanda seseorang akan kehilangan barang atau kesempatan. Ada pula mimpi air keruh yang menandakan suasana hati sedang kacau. Yang membuat hal ini mistis adalah, kejadian nyata sering mengikuti pola mimpi itu. Kadang tidak dalam hitungan hari, tapi pasti ada kaitannya. Beberapa sedulur Legi sering mengalami mimpi bertemu sosok tua, entah laki-laki atau perempuan, yang memberi nasihat singkat. Sosok itu tidak selalu menunjukkan wajah jelas, tetapi pesannya sangat membekas. Kadang nasihat itu baru terasa penting beberapa minggu kemudian, saat panjenengan berada dalam situasi yang membutuhkan keputusan besar. Leluhur percaya bahwa saat seseorang tidur, jiwa manusia keluar sebentar dari raga, berjalan di alam rasa. Jiwa Legi, karena sifatnya yang bening dan sensitif, lebih mudah menerima salam dari leluhur ataupun energi penjaga. Mereka tidak berbicara secara verbal, tetapi melalui simbol-simbol mimpi. Ciri mimpi Legi yang membawa pesan biasanya terasa sangat nyata. Disertai emosi kuat, tenang, takut, hangat. Muncul berulang dalam pola tertentu. Atau muncul di waktu menjelang subuh, saat batin paling jernih. Sebagai contoh, banyak Legi yang pernah bermimpi meminta maaf pada seseorang. Ternyata beberapa hari kemudian, orang itu benar-benar datang membawa kabar penting. Ada pula Legi yang bermimpi melihat ayahnya berdiri di depan pintu, padahal ayahnya telah meninggal. Dalam mimpi itu ayahnya hanya tersenyum. Esok harinya, Legi mendapat kabar baik tentang kenaikan jabatan. Inilah yang disebut pitutur halus, pesan baik yang dikirim melalui mimpi. Wejangan leluhur berkata, "Mimpi iku kaca ati, sing bening bakal oleh pituduh." Mimpi adalah cermin hati. Yang bening pasti mendapat petunjuk. Karena itu, sedulur Legi sebaiknya tidak mengabaikan mimpi-mimpi yang terasa kuat. Catatlah. Renungkan maknanya. Terkadang, itu adalah cara alam memberitahu panjenengan tentang jalan hidup yang harus ditempuh. 3. Kemampuan membaca hati orang tanpa disengaja. Salah satu hal paling tidak masuk akal yang sering dimiliki sedulur berweton Legi, adalah kemampuan membaca hati orang lain tanpa perlu usaha. Bukan membaca pikiran secara harfiah, tapi panjenengan bisa merasakan apa yang sedang dirasakan orang tersebut. Seolah-olah, hati Legi punya antena yang mampu menangkap getaran batin orang lain, bahkan ketika orang itu menyembunyikan emosinya rapat-rapat. Kepekaan ini muncul dalam bentuk-bentuk sederhana. Misalnya, ketika bertemu seseorang yang tampak tersenyum, Legi bisa langsung merasakan bahwa senyuman itu penuh kesedihan. Atau ketika seseorang bicara dengan penuh percaya diri, Legi bisa merasakan bahwa orang itu sebenarnya sedang takut dan tidak yakin. Tak jarang sedulur Legi yang berkata, "Aku tuh bisa ngerasa kalau dia lagi bohong." Atau, "Kayaknya dia lagi banyak pikiran,
meskipun tanda-tandanya tidak terlihat jelas oleh orang lain. Inilah salah satu kelebihan batin Legi yang tidak bisa dijelaskan logika, tetapi sangat terasa dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah kisah tentang seorang pemilik weton Legi yang baru saja bertemu temannya di sebuah acara. Temannya itu terlihat rapi, bahagia, dan banyak tertawa. Namun Legi justru merasa ada yang janggal. "Aku ngerasa dia kayak nahan sesuatu," katanya. Dan benar saja, keesokan harinya temannya mengaku sedang menghadapi masalah keluarga besar yang belum berani ia ceritakan. Legi sudah merasakannya jauh sebelum ia mendengar kabarnya. Kemampuan membaca hati ini juga sering terlihat ketika Legi berhadapan dengan orang yang berniat buruk. Meski orang tersebut berbicara manis dan tampak sopan, Legi bisa menangkap aura yang tidak enak, semacam nada gelap yang tidak bisa dijelaskan. Banyak Legi yang menghindar secara spontan dari orang-orang seperti itu. Dan setelah beberapa waktu, terbukti bahwa orang tersebut memang membawa masalah. Dalam dunia spiritual Jawa, kemampuan ini disebut rasa jembar, hati yang luas, sehingga mampu menampung getaran halus dari orang lain. Bukan berarti Legi selalu benar, tetapi kepekaannya jauh melampaui rata-rata. Itulah sebabnya Legi sering dipercaya menjadi tempat curhat, penenang, dan penengah konflik. Orang lain merasa aman berada di dekatnya, karena Legi bisa merasakan tanpa menghakimi. Namun, kemampuan ini juga bisa menjadi beban jika tidak dikelola. Karena terlalu peka, Legi mudah ikut terbawa suasana hati orang lain. Ketika berada dekat seseorang yang sedih, Legi bisa ikut sedih padahal tidak ada masalah dalam hidupnya. Ketika berada dekat orang yang marah, Legi bisa merasa tertekan. Hal ini bisa melelahkan batin jika terjadi terus-menerus. Itulah mengapa leluhur memberi wejangan. Ati sing resiki eso maca ati liyane, nanging kudu kuat yen ora pengin kegawa arus. Hati yang bersih bisa membaca hati orang lain, tapi harus kuat agar tidak ikut terbawa arus. Untuk menjaga kepekaan ini tetap sehat, Legi disarankan untuk menjaga suasana hati tetap tenang. Tidak terlalu sering berada di tempat yang energinya berat. Mengambil waktu untuk menyendiri dan mengosongkan pikiran. Tidak memaksakan diri menjadi penampung masalah semua orang. Dengan mengelola kemampuan ini dengan bijak, sedulur Legi akan menjadi pribadi yang menenangkan banyak orang, tanpa kehilangan ketenangan diri sendiri. 4. Mengalami pertanda alam yang tidak masuk akal. Sedulur Legi sering sekali mengalami hal-hal aneh yang berhubungan dengan alam sekitar. Bukan fenomena besar seperti hujan turun tiba-tiba atau gempa bumi mendadak, tetapi kejadian-kejadian kecil yang terasa seperti salam dari alam halus. Pertanda yang muncul ini sering datang di waktu yang tepat, dan entah bagaimana, hanya terjadi ketika sedulur Legi berada di tempat itu. Misalnya, lampu yang berkedip hanya ketika Legi sedang memikirkan sesuatu yang berat. Atau angin yang tiba-tiba berhembus kuat lewat jendela, meski sebelumnya udara sangat tenang. Ada juga hewan seperti kucing yang tiba-tiba mampir, duduk menatap, atau mengeong tanpa alasan yang jelas. Hal-hal seperti ini mungkin dianggap kebetulan oleh orang lain. Tetapi bagi Legi, ini sering terjadi terlalu sering untuk disebut kebetulan. Dalam budaya Jawa, ada anggapan bahwa orang yang berweton Legi membawa aura terang yang mudah ditangkap oleh alam. Karena itu, energi Legi sangat responsif terhadap perubahan suasana batin. Ketika ia gelisah, angin bisa datang seperti menenangkan. Ketika ia marah, udara sekitar bisa terasa panas. Ketika ia sedih, lampu bisa berkedip atau benda kecil tiba-tiba jatuh, seolah alam ingin mengalihkan perhatiannya. Ada cerita tentang seorang pemuda Legi yang tinggal di asrama. Setiap kali ia sedang merenung atau gelisah, gorden kamarnya bergerak, padahal semua jendela tertutup rapat. Teman-temannya sering bercanda, "Wah, kamu ditemenin penjaga kos itu." Tapi pemuda itu justru merasa adem. Ia berkata, "Aku malah ngerasa kayak diingetin supaya jangan terlalu stres." Pertanda alam ini tidak selalu muncul dalam bentuk fisik. Kadang suara juga bisa menjadi pertanda. Misalnya, suara burung tertentu yang berkicau tepat saat Legi sedang bingung mengambil keputusan. Atau suara benda jatuh ketika Legi sedang melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Seolah ada energi halus yang memberi kode, hati-hati, pikir ulang. Yang membuat fenomena ini semakin tidak masuk logika adalah bagaimana pertanda itu datang tepat pada momennya. Tidak lebih cepat,
tidak terlalu lambat. Selalu pada waktu yang pas, ketika Legi membutuhkan peringatan atau peneguhan. Leluhur Jawa mengatakan bahwa orang Legi punya hubungan erat dengan unsur angin. Angin adalah elemen yang membawa pesan, tidak terlihat, tetapi bisa dirasakan. Karena itu, pertanda alam yang paling sering dialami Legi biasanya berhubungan dengan udara. Hembusan angin tiba-tiba, bau tertentu yang muncul tanpa sumber, atau suara samar yang tidak jelas. Namun, tidak semua pertanda bersifat mistis. Terkadang alam hanya merespons energi yang dipancarkan oleh hati manusia. Dan sedulur Legi, karena hatinya peka dan bening, memancarkan energi yang mudah, direspon balik oleh lingkungan sekitar. Wejangan leluhur. Alam bakal ngomong marang ati sing gelem krungu. Alam akan berbicara kepada hati yang mau mendengar. Karena itu, jika sedulur Legi mengalami pertanda yang terasa kuat, jangan langsung takut atau mengabaikan. Coba diam sejenak, tarik napas, dan tanya pada diri sendiri. Apa yang sedang ingin disampaikan alam kepadaku? Seringnya, jawabannya sudah ada di dalam hati panjenengan. 5. Sering mengalami kejadian kebetulan yang terlalu tepat. Sedulur Legi adalah salah satu weton yang hidupnya sering dipenuhi kejadian-kejadian, kebetulan, yang terlalu tepat, terlalu pas, dan terlalu sering terjadi sehingga sulit dianggap sebagai kebetulan biasa. Dalam titen Jawa, ini disebut sebagai garising takdir sing nurut raos, garis takdir yang mengikuti getaran hati. Artinya, apa yang dirasakan dan dipikirkan Legi seringkali diikuti oleh peristiwa nyata yang seolah muncul dari arah yang tidak terduga. Bentuk keanehannya bermacam-macam. Kadang sederhana, seperti memikirkan seseorang yang sudah lama tidak ditemui, lalu orang itu tiba-tiba menghubungi. Atau ingin pergi ke suatu tempat tanpa alasan jelas. Lalu ternyata di tempat itu Legi bertemu orang penting, peluang baru, atau informasi yang dibutuhkan. Lebih unik lagi ketika Legi sedang mengalami masalah. Tiba-tiba, tanpa dicari, solusi datang sendiri, melalui orang asing, pertemuan singkat, atau kejadian kecil yang tidak direncanakan. Ada cerita tentang seorang wanita Legi yang suatu hari merasa ingin berjalan-jalan ke toko buku, padahal ia tidak sedang mencari apapun. Di sana ia bertemu temannya yang sudah bertahun-tahun hilang kontak. Ternyata teman itu sedang mencari seseorang untuk sebuah proyek besar dan langsung menawari dirinya. Kesempatan itu mengubah hidupnya. Kok bisa ya timingnya pas banget, pikirnya. This is typical Legi energy. Getaran hati mereka sering membuka pintu peluang tanpa mereka sadari. Hal lain yang sering dialami Legi adalah jalur hidup yang selalu ditata. Misalnya, saat panjenengan berniat pergi ke suatu tempat tetapi terhambat hal kecil, tas ketinggalan, motor mogok ringan, hujan tiba-tiba turun, ternyata setelah beberapa waktu, Legi mendapat kabar bahwa di jam itu ada kejadian buruk di jalan yang hendak dilalui. Gangguan kecil itu ternyata menjadi perlindungan. Di mata orang biasa, itu hanya kebetulan. Namun bagi titen leluhur, itu adalah pitulungan alus, pertolongan halus. Legi juga sering mengalami pertemuan atau kejadian yang waktunya terlalu akurat. Contoh, sedang ingin berbicara sesuatu, tapi ragu. Orang itu tiba-tiba mengajak bicara duluan. Ingin mencari barang tertentu, lalu barang itu ditemukan di tempat yang tidak pernah terpikirkan. Merasa perlu berhenti sejenak, dan ternyata keputusan menunggu itu justru membawa hasil baik. Kejadian-kejadian seperti ini membuat hidup sedulur Legi penuh momen yang terasa, diatur. Seolah alam memberi dorongan kecil agar panjenengan tetap berada di jalan yang benar. Leluhur berkata, "Sing atine resik, dalane ake sing embuka." Hati yang bersih akan membuka banyak jalan. Karena itu, kejadian kebetulan bagi Legi sebenarnya bukan kebetulan. Itu adalah respons alam terhadap energi batin Legi yang jernih dan peka. Selama panjenengan berjalan dengan niat baik, keajaiban-keajaiban kecil seperti ini akan terus menyertai hidup panjenengan, menghubungkan panjenengan dengan orang yang tepat, waktu yang tepat, dan jalan hidup yang tepat. Maka, jika suatu hari sedulur Legi mengalami hal, kebetulan, yang tidak masuk akal, jangan buru-buru mengabaikan. Kadang itu bukan kebetulan, melainkan pintu kecil yang sedang dibuka oleh alam untuk membawa panjenengan ke arah yang lebih baik. 6. Sering menghindar dari bahaya tanpa sadar. Salah satu hal paling tidak masuk logika yang sering dialami pemilik weton Legi adalah kemampuan menghindar
dari bahaya secara alami. Seakan ada tangan halus yang menuntun, melindungi, dan menggeser langkah panjenengan dari situasi buruk tanpa disadari. Dalam budaya Jawa, ini disebut pitulungan alus, perlindungan halus yang tidak terlihat mata, tetapi dampaknya nyata. Seringkali kejadian ini dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, sedulur Legi tiba-tiba lupa membawa sesuatu dari rumah, sehingga harus kembali. Saat akhirnya berangkat, panjenengan ternyata terhindar dari kejadian buruk yang baru saja berlangsung di jalan yang seharusnya dilalui. Atau suatu hari, Legi merasa sangat ingin berbelok ke rute berbeda, karena tiba-tiba merasa tidak enak melewati jalan biasa. Setelah memilih jalan lain, barulah ia mendengar kabar bahwa ada kecelakaan di jalur utama. Ada pula cerita seorang pria Legi yang hendak menaiki bus antar kota. Namun anehnya, begitu ia mendekat, bus itu terasa tidak enak. Batinnya seperti menolak. Ia memutuskan menunggu bus berikutnya meski harus lebih lama. Ternyata bus yang akan ia naiki itu mengalami masalah di tengah perjalanan. Ia hanya bisa menghela napas, merasa bersyukur, sekaligus heran bagaimana firasatnya bekerja begitu tepat. Yang membuat kejadian-kejadian ini mistis adalah, Legi tidak sedang berusaha selamat. Ia tidak punya rencana besar. Tidak melakukan ritual khusus. Namun alam seperti memberikan dorongan kecil. Jangan lewat situ. Tunggu sebentar. Belok ke kiri saja. Dan dorongan-dorongan halus itu terbukti menyelamatkan. Dalam kehidupan sehari-hari pun perlindungan halus ini sering terjadi. Kadang panjenengan merasa ingin menunda suatu kegiatan tanpa alasan jelas, dan ternyata keputusan menunda itulah yang menghindarkan panjenengan dari konflik atau masalah. Kadang Legi tiba-tiba merasa lelah dan ingin pulang lebih awal, dan keputusan itu membuatnya tidak terlibat dalam pertengkaran atau keributan yang muncul beberapa menit setelah ia pergi. Menurut titen leluhur, weton Legi memiliki pancer atau poros energi yang stabil. Energi stabil inilah yang membuat Legi berada dalam jalur yang selaras dengan alam. Ketika jalur itu terganggu oleh potensi bahaya, alam otomatis menggeser langkah Legi agar tetap aman. Ini bukan kesaktian, bukan keberuntungan semata, tetapi harmoni energi. Tentu, bukan berarti sedulur Legi kebal dari masalah. Semua manusia tetap diuji. Namun seringkali, Legi terhindar dari bahaya besar yang seharusnya bisa menimpa. Bahkan orang-orang terdekat Legi pun kadang ikut menerima perlindungan halus ini, karena berada dalam lingkar energi yang sama. Leluhur berkata, "Wong sing lakune lurus, bakal ana sing nuntun." Orang yang jalannya lurus, selalu ada yang menuntun. Karena itu, jika sedulur Legi pernah merasa selamat dari sesuatu tanpa tahu bagaimana caranya, ingatlah bahwa itu bukan kebetulan. Itu adalah tanda bahwa panjenengan berada dalam bimbingan energi baik. Tugas Legi hanyalah menjaga hatinya tetap bersih, tidak gegabah, dan selalu eling marang Gusti. Sebab perlindungan halus itu bekerja paling kuat ketika hati panjenengan tenang, dan tidak dipenuhi emosi yang gelap. Sedulur, hal-hal tak masuk logika yang dialami pemilik weton Legi bukanlah hal menakutkan. Itu adalah tanda bahwa panjenengan membawa energi khusus. Energi yang bening, peka, dan mudah menangkap pesan alam. Gunakan semua itu untuk kebaikan. Gunakan untuk menjaga diri, membaca arah hidup, dan membantu orang di sekitar. Ingatlah, kekuatan batin hanya akan bersinar jika dibarengi hati bersih, kesabaran, dan doa yang istiqomah. Sedulur, matur nuwun sudah menonton sampai akhir. Kalau panjenengan merasa video ini bermanfaat, monggo bantu dengan like, subscribe, dan tulis di komentar. Doa terbaik panjenengan malam ini. Semoga panjenengan selalu dilindungi, diberi jalan rezeki terbaik, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap eling, tetap waspada, dan tetap rendah hati.